air dari sini, ini air yang keadaannya sudah bersih. Langsung bisa dimanfaatkan. Apa yang telah kita bangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, segera bisa kita selesaikan dan bermanfaat betul-betul bagi masyarakat kita. Sehingga beban APBN ini juga akan semakin berkurang dan nanti pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak. Infrastruktur adalah penopang denyut nadi ekonomi Ibu Pertiwi. Namun pengadaan infrastruktur di Nusantara ini bukanlah pekerjaan yang mudah, lantaran biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Nah, maka dari itu pemerintah memerlukan adanya pembiayaan alternatif. Dan salah satu terobosan dari pemerintah ini adalah blended finance atau pembiayaan campuran. Blended finance ini adalah memadukan pembiayaan mulai dari baik itu anggaran pemerintah, swasta, maupun donor. Dan salah satunya adalah di sektor air. Nah, kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat ulasan selengkapnya mengenai pembiayaan inovasi ini dalam acara Workshop of the Water Innovative Finance yang pada kali ini mengangkat tema Blended Finance for Water Sectors. Ini adalah sebuah side event atau rangkaian acara dari The Road to the 10th World Water Forum 2024. Yuk ikuti saya. Berdasarkan sidang umum World Water Council, Indonesia telah menerima mandat sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 tahun 2024. World Water Forum kegiatan pertemuan internasional terbesar di bidang air yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu rangkaian acara menuju agenda puncak World Water Forum ke-10 adalah Workshop of Water Innovative Finance Team. ITB menjadi lokasi kedua workshop membahas upaya mendorong investor menggunakan skema blended finance. Sebelumnya sudah ada Jakarta dan nantinya ada kota lain yang menjadi tujuan workshop. Skema blended finance menjadi krusial karena mampu mendanai proyek dengan biaya jumbo yang bisa jadi tidak menarik bagi bank. Skema ini juga bisa menjadi sarana pencapaian program tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs. Pak Heri, ini apa kaitannya blended finance ini dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini, Pak Heri? Ya kita mulai dari SDG-nya dulu. Kan SDG itu ada target-target yang harus kita capai pada tahun 2030, ya. Di mana akses universal terhadap air minum dan sanitasi. Nah, akses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya, sehingga tentu kita harus mencari cara nih bagaimana kita punya skema yang bisa mendorong capaian SDG tadi. Blended finance ini adalah semacam inovasi yang mengkombinasikan pembiayaan yang sifatnya komersil dengan yang sovereign dan yang lebih murah. Dengan cara ini nanti overall nanti biayanya bisa lebih ditekan sehingga tetap menarik bagi swasta, namun di sisi yang lain affordable bagi masyarakat. Nah, kita tahu swasta sendiri berpikirnya kan keuntungan. Nah, keuntungan tadi artinya sumber biaya yang komersial tentu mengharapkan return yang sesuai. Demikian. Nah, kalau kita lihat SDG misalnya, kaitan dengan perpipaan yang paling saya sering sampaikan adalah capaian jaringan perpipaan kita di Indonesia itu ada baru 20,6%. 20,63%. Itu lebih rendah dari Laos dan Nepal. Ada di 24 dan 27. Artinya kita masih punya beban 80%-nya yang harus kita cari. Nah, ilustrasi RPJMN kita, ya RPJMN itu meningkatkan dari 20 menjadi 30, itu kebutuhan biayanya 123,4 triliun. Nah, satu lagi, sementara
kemampuan pembiayaan pemerintah itu hanya sekitar 30%. Terbatas lah ya Pak ya. Terbatas, sehingga memang mau nggak mau ini kita harus undang yang swasta. Nah, bagaimana yang 30 tadi bisa meleverage yang 70, sehingga overall nanti diharapkan 100%-nya bisa didanai. Kemudian ada juga Semarang Barat, di Lampung, di Pekanbaru, ya di sektor air itu sudah berjalan. Terus di nasional kita punya Jatiluhur, kita punya Karian, ya itu semua adalah upaya kita untuk mengundang swasta. Jadi secara konsep dia sudah bergerak, sudah berjalan, namun tentu ada beberapa hal yang harus kita terus lakukan perbaikan. Terutama bagaimana kita membuat penanganannya harus bersifat dari hulu ke hilir. Karena kalau kita pelajari selama ini, kalau kita lakukan parsial, yang hulunya sukses, hilirnya ternyata nggak bisa diserap. Jadi, nah peluangnya sendiri tadi ada 80% yang bisa kita eksplor. Selama kita bisa menciptakan kondisi yang tadi, yang memberikan kepastian bagi swasta untuk masuk, dengan tetap tentu memperhatikan peraturan yang berlaku di sektor air dan air minum. Gitu. Selama ini pembangunan infrastruktur air mengandalkan anggaran negara maupun daerah dan hanya sedikit menarik perhatian pihak swasta. Akibatnya, pembangunan infrastruktur air pun masih belum maksimal dan memiliki berbagai hambatan. Wahid Sutopo, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia pun mengungkapkan, penerapan blended finance memerlukan mitigasi risiko. Misalnya, penetapan harga yang menarik bagi return of investment, sehingga investor berminat masuk ke dalam proyek air. Some misperception that groundwater cost is zero. So I think this is the one of the most common issue in Indonesia, Pak. When we develop a water project, the challenge is that that population compares that to a quote unquote free groundwater. I think this is an area that we can work with, Pak. That groundwater is not actually zero. There is a cost from environmental. Pak Iwan mentioned earlier about the health issue as well with the use of groundwater. So if this can be addressed, I think we have some progress in terms of this tariffing and pricing. Sementara itu, Victoria Delwon, Manager Upstream and Advisory Infrastructure Asia Pacific International Finance Corporation, juga menekankan pentingnya mempertemukan kepentingan antara masyarakat marginal dengan investor demi keberhasilan blended finance. So, as I mentioned, it's really important that the projects that get blended finance and that really are for concessional, combination of concessional and private finance are ones which are marginally bankable. So I had put up the slide of the NUAS program because I think that is a good example of where utilities that don't actually have significant revenues and where they are working in environments where it's really hard to raise tariffs, that those are getting more support from government and from public sector funding and potential concession financing. The utilities which are more creditworthy and which are charging tariffs which are close to being cost reflective and are getting revenues. Skema blended finance ini diharapkan mampu menjadi alternatif solusi, menjawab kebutuhan pembiayaan investasi proyek-proyek pembangunan. Konsep seperti ini sudah mulai diterapkan Jawa Barat. Baik Pak Setiawan, kalau di Jawa Barat sendiri ini seperti apa penerapan dari program blended finance yang sudah ada begitu Pak Setiawan? Ya, terima kasih. Tadi saya di paparan awal barangkali menyampaikan bahwa Jawa Barat ini punya potensi sampai dengan 2023 ini untuk pemenuhan water supply itu sekitar kita perlu investasi 20 triliun. Nah, untuk 20 triliun itu sampai dengan 2032 tidak mungkin kalau memang kita mengandalkan dana dari pemerintah. Betul. Karena sangat terbatas, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu blended learning adalah salah satu solusi yang memang saat ini sedang kita galakan.
Nah, oleh karena itu di dalam melaksanakan blended learning memang kita ada beberapa prinsip gitu ya untuk bisa meyakinkan kepada seluruh stakeholders. Mulai dari kita harus transparan dan akuntabilitas harus kita jaga. Kemudian juga di sana kita harus betul-betul inklusif gitu ya, Jadi inklusivitas ini adalah bahwa tidak boleh bahwa kita hanya berpihak kepada salah satu grup saja, tetapi juga grup yang paling marginal pun kita harus benar-benar ajak. Kemudian capacity building, dan yang penting lagi juga sustainability-nya kayak apa. Jadi keberlanjutannya seperti apa. Dan ini kita lakukan sehingga di Jawa Barat ini kita paling tidak ada 3 kegiatan besar terkait dengan KPBU ini atau blended financial ini. Inilah krusialnya penerapan blended finance, bisa mengurai kendala investasi infrastruktur air yang mahal, padat modal, dan membutuhkan investasi awal yang besar tanpa kepastian pendapatan. Skema blended finance untuk proyek pembangunan sudah diterapkan di berbagai negara lainnya. Dari pengalaman negara-negara itu, ada banyak strategi untuk menarik investor terlibat dalam pembiayaan jenis ini. Okay, Mr. Pius, how is blended finance implemented in other countries? I guess if you look at blended finance as a concept, right, it helps to connect public, private, plus philanthropic actors across the investment scheme to bring sustainable development goals to fruition. So when you look at it, it's been in the front of mind of everyone, whether it's public sector, private sector, NGOs, civil society, as regards to how you can actually bring this and make a key difference, right? So when you look at the water space, when you look at social goals, social impact, sustainable impact, it's at the forefront of everybody's minds. Kabar baik lainnya, perguruan tinggi ikut terlibat menggali potensi proyek pembangunan berkelanjutan di sektor air yang bisa ditawarkan ke investor lewat skema blended finance. ITB ini kan juga salah satu universitas unggulan di Indonesia begitu ya Bu ya. Sementara untuk program blended finance ini belum begitu familiar di Indonesia. Sementara ini sudah dipakai oleh banyak negara di dunia. Nah ini lantas peran ITB seperti apa sih Bu? Ya, jadi masalah infrastruktur publik ya, penyediaan infrastruktur publik itu masalah yang sangat-sangat menantang bagi semua penyelenggara negara di seluruh dunia. Ya, antara demand dan supply itu pasti selalu demand-nya tinggi, supply-nya tidak sampai gitu ya. Nah, jadi membutuhkan inovasi. Nah, para peneliti di perguruan tinggi itu memiliki sifat inovasi. Jadi kita akan bersama-sama dengan kawan-kawan, kolega di pemerintah, di industri untuk memikirkan bagaimana solusi. Kegiatan workshop kedua Blended Finance for Water Sector dilanjuti dengan sesi desk atau breakout. Peserta terbagi ke dalam 3 desk yang masing-masing membahas lebih mendetail terkait blended finance konsep, risk management in blended finance, dan water governance in blended finance practice. Menurut hasil workshop, blended finance berpotensi untuk diimplementasikan bagi pengelolaan air pada sisi hulu maupun hilir, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan masing-masing sumber pembiayaan. Instrumen blended finance bisa berupa skema KPBU, pinjaman, obligasi, atau sukuk dan user charge. Ada sejumlah risiko krusial dari penerapan blended finance di sektor air, yaitu risiko politik, risiko interface, dan risiko perencanaan hulu dan hilir. Oleh karenanya butuh upaya mitigasi risiko, mulai dari stabilitas politik, pengaturan satu pintu, integrasi RPJMN dan RPJMD, serta menjaga kelestarian lingkungan. Di sisi lain ada kebijakan yang perlu ditingkatkan dari sisi tata kelola pemerintahan untuk mendukung penerapan blended finance, misalnya integrasi perencanaan hulu dan hilir maupun kepastian tarif. Seluruh komponen tersebut harus bekerja sama secara harmonis
demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, negara-negara berkembang akan semakin dilirik oleh investor dan pada sisi lain, ini juga menjadi kesempatan bagi para investor untuk berinvestasi ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memberikan keuntungan untuk nilai ekonomi. Nantikan workshop-workshop berikutnya di kota-kota lainnya. Saya Bunga Cinka, CNBC Indonesia, Beyond Business.